Pada zaman dahulu kala di suatu kerajaan, ada seorang raja yang cemburuan dengan permaisuri cantiknya yang hobi main berondong. Sang raja pun memasang jebakan di alat vital permaisuri, barang siapapun yang menghampirinya akan terpotong. Raja juga berpesan kepada senopati untuk selalu menjaga permaisurinya. Raja menyidak para prajurit dan bawahannya. Raja berteriak, Semua prajurit baris di hadapanku, turunkan celana kalian. mereka dengan serentak melakukan apa yang diperintahkan sang raja. Setelah dicek dari ujung ke ujung, ternyata semuanya sudah terpotong, kecuali milik senopati yang masih utuh dan lengkap. Raja pun bertitah, Semua dihukum penjara dan cambuk 100 kali kecuali senopati. Oleh karena kesetiaannya, aku menghadiahkan kepadanya tanah seluas 1/10 kerajaanku di bagian timur, 1000 kuda terbaik, dan 100 peti berisikan emas dan perhiasan. dengan membungkuk menghaturkan sembah yang paling dalam, senopati berkata, Terima kasih Yang Mulia Paduka Lada. seorang anak laki-laki bertanya kepada gadis yang disukainya. Apakah kamu ingin berkencan? Tidak, maaf, aku tidak menyukaimu seperti itu. Anak laki-laki itu berpikir, mungkin kalau dia menambah otot, gadis itu akan menyukainya. Jadi dia pergi ke gym, dan 3 bulan kemudian dia bertanya lagi kepada gadis itu. Dan gadis itu menjawab, Aku sudah bilang padamu, aku tidak menyukaimu seperti itu. anak laki-laki itu putus asa dan berpikir, mungkin kalau dia menghasilkan banyak uang, gadis itu akan menyukainya. Dia kemudian menghabiskan banyak waktu bekerja di sebuah bisnis dan menghasilkan banyak uang. 3 bulan kemudian dia kembali menemui gadis itu dan bertanya, Apakah kamu ingin berkencan? Aku sudah memberitahumu 2 kali sebelumnya bahwa aku tidak menyukaimu. anak laki-laki itu memutuskan bahwa mungkin jika dia memiliki lebih banyak pengalaman, gadis itu akan menyukainya. Jadi dia memesan penerbangan ke Bali dan menghabiskan 1 bulan bersantai di pantai. Beberapa hari sebelum berangkat, dia melihat gadis tercantik dalam hidupnya. Gadis itu menghampirinya lalu menanyakan namanya. Dan ketika gadis itu hendak menciumnya, tiba-tiba alarm handphonenya berbunyi. Seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya. Ayah, apa itu politik? Sang ayah berpikir dan berkata, Baiklah nak, anggaplah keluarga kita seperti sebuah negara. Karena ayah adalah pencari nafkah bagi keluarga. Anggaplah ayah kapitalisme, ibumu sebagai pemerintah, karena dia yang membuat peraturan. Kamu bergantung pada kami untuk segalanya. Kamu seperti rakyat di negara ini. Si bibi pembantu sebagai buruh, dan adik perempuanmu sebagai masa depan. Pikirkanlah dan beritahu ayah apa pendapatmu besok. Selesai ayahnya berbicara, anak itu masuk ke kamarnya untuk tidur. Pada waktu tengah malam dia terbangun karena adiknya menangis. Lalu dia bangun dan memeriksanya. Dia melihat adiknya kotor karena buang air besar. Dia pergi ke kamar orang tuanya dan melihat ibunya tertidur, lalu pergi ke kamar pembantu dan pintunya terkunci. Dia mengintip ke dalam melalui lubang kunci dan melihat ayahnya sedang bercinta dengan pembantu, lalu dia kembali ke kamar. Keesokan harinya, dia berkata pada ayahnya. Kurasa sekarang aku mengerti apa itu politik. Ayahnya berkata, Bagus nak, ceritakan pada ayah apa pendapatmu tentang politik. Ketika kapitalisme sedang memanfaatkan buruh, pemerintah tidur. Sedangkan rakyat hanya bisa menonton dan bingung melihat masa depan berada dalam kesulitan besar.